Ya, komitmen saya itu cuma satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Siapapun yang dipilih rakyat, ya, dan kemudian didukung oleh regulasi, maka kita harus dukung. Kita harus kasih kesempatan untuk bekerja. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Hancur negara ini. Karena kan kita ini ada ribuan pulau, ribuan suku, ada ribuan isi kepala kan. Kalau nggak kita persatukan, sebagaimana sang founding father mempersatukan Indonesia ini di bawah NKRI, ya rusak nih negara. Itu aja sih, simpel Mas. Saya nanya begitu karena kan kalau di medsos ya terutama misalnya kan ada suara nyinyir lah. Kalau yang dukung Gibran, yang membela Gibran atau membela Jokowi disebut apalah tukang cebok rezim atau tukang ceboknya Mulyono dan seterusnya. Kak Irma nggak takut dengan kayak gitu? Saya bahkan dibilang pengen jadi menteri ya gitu kan. Iya betul. Jadi ambisius dan lain-lain gitu sebagainya. Saya cuma ketawa aja. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI sudah 3 periode di atas menteri loh. Anggota DPR itu di atas menteri. Saya itu wakil rakyat. Nah, sementara kalau menteri itu kan pembantu presiden, jauh gitu ya. Kalau mau bicara positioning ya. Nah, kemudian dibilang ternaknya Mulyono, gitu ya. Itu ada komen ya di TikToknya ya? Ada. Jadi dari mohon maaf tapi dari misalnya 200 komen cuma 1 yang seperti itu. Yang lainnya semuanya apresiasi semua sih gitu ya. Bisa dibilang dari 1,7 juta sekarang viewer yang udah like ya. Itu paling yang ngomong begitu tuh nggak lebih dari 20 jari saya gitu. Yang nggak banyak gitu kan. Tapi mereka pun saya beri penjelasan. Saya jawab baik-baik gitu, saya beri penjelasan gitu ya. Ya kalau saya ternak Mulyono berarti gitu kan, Anda kotoranan ternak saya gitu, karena Anda berpikir negatif gitu kan. Tapi saya kasih emoji ketawa gitu loh ya, nggak saya anggap serius lah gitu. Nah, saya selalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir itu karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, ya, menyesatkan pikiran, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah, itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Toksik. Itu kan sebenarnya berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Jadi jangan dibilang kalau yang namanya kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Gitu. Nah, kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini. Jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Ya, jadi yaitu suuzonisme. Suuzonisme gitu. Nah, kemudian soal Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu. Ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Saya jawab di situ, yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia. Ya, bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa, gila aja, memalukan. Nah, itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih Mas. Betul. Fufu Fafa. Nah, yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA. Ya, soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Gitu ya, dengan sikapnya beliau, karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya, tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya gitu,
Bunda, komentarin dong itu apa namanya Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah setelah saya lihat videonya saya bilang ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. Walaupun nggak disetujui kan. Kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya. Dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ. Untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh. Padahal beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ARA karena dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto. Gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah gitu. Itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah ini kan pelajaran buat Mas ARA, buat ARA untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem gitu. Tapi kan kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Itu sih Mas. Nah terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik kayak ngasih ruang gitu ya. Ngasih ruang para yang tadinya ini sudah mulai nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba lagi gitu. Nah ini kan sebenarnya ceroboh gitu ya. Ini kan perlu kita ingetin. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik. Itu aja. Jadi saya nggak punya nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR, walaupun dia duluan gitu kan, tapi kita sama-sama mantan anggota DPR lah gitu. Ada tanggapan nggak dari ARA secara personal gitu ke Kak Irma? Belum atau enggak ya? Enggak lah. Saya yakin. Yang penting poinnya udah sampai ke publik. Saya yakin dan saya berharap sih beliau memahami komplain saya ini secara positif supaya ketidaksukaan publik ya terhadap narasinya itu ya akhirnya juga akan turun dengan sendirinya.
kalau kemudian dia minta maaf gitu kan, walaupun nggak secara langsung dia ngomong saya minta maaf begini, tapi dia juga menyampaikan lah ya narasi-narasi positif lah gitu. Ya ini kan semangatnya Ya ngingetin kerja-kerja positifnya. Semangatnya kan Kak Irma kan ngingetin apa Saya ya ngingetin. untuk kebaikan dia sendiri Ya, lah. tapi gitu. saya kesel semalam itu di ILC itu. Nah, itu. Ya, ketika saya lagi menjelaskan kepada si Angga itu kan, dia kan bicara soal seolah-olah ini kerjaan lapor Pak Wapres ini adalah kerjaan yang cukup dikerjakan oleh Pemda-Pemda. Nah, iya betul. Maka kemudian saya kan ceritain sama dia, saya kasih pemahaman sama dia soal bagaimana transfer daerah, bagaimana Pemda itu bersikap, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya gitu kan. Saya bilang, kalau Anda bilang ini satu kemunduran, berarti Anda bodoh. Anda nggak tahu tuh apa sih sebenarnya yang dikerjain orang-orang daerah itu dengan transfer daerah. Sampai saya ceritakan, saya sampaikan ke mereka, ke si Angga ini gitu ya. Bagaimana misalnya stunting itu nggak selesai-selesai gitu kan. Bagaimana kartu BPJS gratis yang harusnya mereka dapatkan itu juga nggak selesai-selesai di daerah. Itu masih nggak paham gitu, masih nggak paham. Sehingga kemudian muncullah kalimat saya yang saya bilang Anda nggak ngerti. Ya, Anda tuh nggak paham, gitu, nggak ngerti. Anda itu nggak cerdas, bodoh. Kalau Anda bilang bahwa program ini adalah program yang yang sudah mundur jauh ke belakang sana. Si Said itu bilang, saya sedih, gitu kan? Anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya? Kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dijadiin wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis loh kalimat-kalimat yang dikeluarin Bapak ini. Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport. Lah, saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Cuman support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga itu ngurusin apa gitu loh. Ada lagi yang mengatakan ini ya rombongan yang adili Jokowi dan lain sebagainya itu kan selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi pembohong. Kalau ini ada program yang nggak selesai, ya kan pembohong segala macam. Ini menurut saya ini nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Loh, namanya program pemerintah. Program itu kan banyak, Mas. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada program yang multi years, yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun loh. Nah, presiden itu kan cuma 5 tahun. Nah, ada juga program prioritas. Nah, jika di antara program-program ini ada yang kemudian tidak terlaksana, bukan berarti presiden bohong. Ya karena waktunya nggak cukup, ya kan, dananya memang tersedot untuk yang prioritas dulu. Nah, bukan berarti presiden bohong. Jadi pola pikir masyarakat kita, paradigma berpikir masyarakat kita ini memang harus dijernihin gitu. Nah, konten saya ya buat TikTok itu adalah saya selalu menjernihkan persoalan, menjawab persoalan apa yang ditanyakan masyarakat ke saya. Soal-soal apa yang mereka butuh ketahui dari program-program pemerintah yang kata para hater ini jelek, nggak bagus, segala macam itu. Nah, saya lurusin. Tapi saya lurusinnya dengan data gitu loh, Mas. Nah, itu Kak Irma kan ada tendensi ya sesuatu yang inisiatif dari pemerintah atau dari eksekutif lah gitu ya. Baru berjalan, istilahnya tuh belum ketahuan, baru mulai gitu. Itu langsung dinyinyirin gitu. Jadi ada kayak semacam distrust atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya itu pokoknya apapun yang dilakukan dia itu salah gitu misalnya. Dalam kasus konteks ini Gibran. Kak Irma membaca ini fenomena ini seperti apa? Kenapa tidak dikasih kesempatan dulu gitu misalnya? Seperti yang tadi Kak Irma bilang. Saya kok bilang ini bukan distrust ya. Tapi ini ada satu grand design yang menginginkan Gibran ini
dilepeh sama Pak Prabowo. Ya kan? Dilepeh. Ya kalau orang Jawa bilang dilepeh. Dibuang. Dilepeh itu lebih enak. Ya, Lebih bagus itu, lebih pas, ya, lebih pas itu. Ya. Nah, mereka yang mohon maaf yang kurang pendidikan politiknya kurang baik, pendidikan formalnya kurang baik, mengira gitu ya dari kelompok-kelompok kiri ini kalau misalnya Gibran ini dilepeh nanti ada yang bisa naik gantiin gitu loh, jagoannya nih gitu kan, jagoannya bisa naik gitu. Memang segampang itu, kan ada aturan, ada undang-undangnya, nggak bisa asal naikin. Presiden nggak bisa nunjuk si A gantiin saya, nggak bisa begitu, ada aturan mainnya kan, nggak seperti itu. Nah satu, dan yang kedua, kalau terjadi misalnya Pak Prabowo dilalah ya, kepancing nih gitu ya, terus Gibran diselehke. Pak Prabowo juga hati-hati. Itu kan sebenarnya pintu masuk untuk mencopot Pak Prabowo juga. Iya kan itu target keduanya kan itu. Target utamanya itu. Gibran ini target kedua. Target antara gitu ya. Nah, jadi jangan dikira kita ini bodoh lah ya. Kita ini kan bukan orang bodoh Mas ya. Orang yang ngerti ya dengan grand design, grand strategi yang mereka lakukan itu kita tahulah gitu. Mungkin dengan kerangka semacam ini kita bisa jadi, saya tadi kan ada poin yang saya juga ingin mendengar komentar dari Kak Irma ya soal tuduhan bahwa Gibran ini ambisius punya target 2029 itu kan. Jadi kan setelah dilantik kan dia gercep tuh ke MRT, ninjau MRT, makan bergizi gratis, ketemu perwakilan dari Cina, dari Jepang terus kemarin ke PGI, terus bikin lapor Mas Wapres, macam kayaknya ini menteri yang betul-betul lincah. Gitu ya. Ini dianggap sebagai dia ini punya agenda nih, bikin panggung gitu untuk 2029 gitu. Kalau menurut Kak Irma gimana tuduhan semacam itu? Ya, yang nuduh aja yang menurut saya itu artinya nggak bersih gitu ya. Lah kan gini ya, yang punya bolpen itu Pak Prabowo loh. Yang punya bolpen yang menentukan itu satu. Yang kedua, kalau selama ini Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes gitu loh. Sebenarnya saya yakin itu yang dilakukan oleh Gibran atas perintah Pak Prabowo. Dan saya tahu persis ya, nggak mungkin lah Gibran itu mau melangkahi Pak Prabowo, saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Prabowo, Saraswati itu bicara di media bahwa ketika Pak Prabowo mau diminta sama partainya untuk jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Prabowo itu nanya dulu sama Pak Jokowi sampai 5 kali. Kalau direstui baru Pak Prabowo mau. Nah, itu yang disampaikan Saras kepada publik. Ya, kepada publik. Begitu juga ketika misalnya Sufmi Dasko menyatakan ya soal bagaimana Gibran ya kan, bagaimana kok diminta berapa kali anaknya sampai 4 kali baru kemudian menyerah. Justru Pak Prabowo yang minta. Iya. Yang kelima baru ya udahlah terserah partai koalisi silahkan gitu ya, sama anak saya nggak usah sama saya kan, seperti itu jawaban Pak Jokowi. Nah, saya pada saat diminta oleh Visip UI waktu itu jadi narasumber, di situ sudah saya singgung, sudah saya sampaikan di forum rektor itu, saya sampaikan. Saya bilang begini, bagaimana ceritanya kalian nyalahin Jokowi, anaknya di-endorse oleh koalisi partai ini untuk jadi wapres, nyalahin Jokowi. Lah yang mengendorse Mulyono ini, yang mengendorse siapa namanya si Gibran ini, Samsul, saya bilang. Samsul. Yang mengendorse Samsul, yang mengendorse Blimbing Sayur ini kan partai koalisi, saya bilang. Kenapa Jokowi yang kalian salah-salahin, saya bilang gitu.
nggak fair lah, ya kan? Kalau mau marah ya marah tuh sama Kim Plus yang mengendorse si belimbing sayur. Saya bilang kalau kalian memang mau apa namanya segitu nggak sukanya ya, betul, gitu. Betul. Sampai saya bilang begitu. Oke guys, demikian video yang sudah saya sajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan share video ini kalau bermanfaat. Oke? Thank you.